rajulun sholihun fi qaumin su', yaitu orang yang soleh berada di tengah-tengah masyarakat yang jahat. Kalau sekarang kan susah, kita udah punya rumah di situ, ternyata sekitarnya jahat gitu ya. Apakah itu termasuk? Bingung kalau begitu kan. Jadi begini, kita ini berkumpul dengan siapa, berteman dengan siapa. Orang itu akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka berrombong-rombongan sesuai dengan kelompoknya. Kan nggak mungkin orang yang biasa masuk masjid Al-Furqan, sholat berjamaah, taklim dan lain sebagainya, tiba-tiba suatu hari ketika nanti misalkan datang ke bah kemana, nggak mungkin kayaknya gitu, atau nggak mungkin juga. Tapi bagi Allah mudah saja. Orang biasa datang ke bah, tahu-tahu ke Al-Furqan, itu kalau yang mendapat hidayah, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi disebutkan orang yang soleh berada di tengah-tengah masyarakat yang jahat. Artinya diri kaum kita berteman ini harus pilih-pilih. Jangan sampai kita ini berteman dengan orang yang jahat, orang yang jauh dari agama. Karena apa? Kalau kita tidak kuat, kita akan keluar. Jadi kalau kita ada kemampuan, kita boleh dengan tujuan kita beramal ma'ruf nahi munkar, dengan tujuan untuk berdakwah. Kalau tadi orang jahat ditinggalin semua, siapa yang mendakwahinya gitu? Maksud di sini, kalau kita nggak kuat, iman kita masih lemah, ya udahlah kita berkumpul jangan dengan orang-orang yang jauh dari agama. Udah kumpul di masjid saja dengan orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Nah, ini datang seperti ini ke sini, maka akan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Ini duduk di sini ini jangan dianggap biasa-biasa saja, apalagi ini bulan suci Ramadan. Orang yang duduk di majelis ilmu, walaupun dia tidak mencatat, kadang dia ngantuk, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadisnya panjang, saya bacakan artinya aja. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat sambil berdiri, maka untuk setiap huruf ia mendapatkan 100 kebaikan. Dan siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat sambil duduk, maka untuk setiap huruf ia mendapatkan 50 kebaikan. Jadi kalau kita lagi sholat, baca ayat Al-Quran, setelah Al-Fatihah kan baca surah-surah yang lain. Kalau apa itu wajib, kalau suruh kan sunnah. Itu kalau ada sambil sholat, pahala setiap hurufnya itu mendapatkan 100 kebaikan. Kalau dalam hadis lain kan itu setiap satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim, alif lam mim. Itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif lam mim. Kita bicara pengucapan alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana yang bacanya satu lembar? Berapa ratus? Kali 10. Kebayang misalnya. Bagaimana kalau orang yang bacanya di dalam surat? Ya kalau salat tarawih jangan panjang-panjang, malah lama-lama bisa kosong di masjid. Bacalah surat-surat yang panjang di dalam sholat tahajud lagi sendirilah di rumah. Kalau temu panjang masih jujur silahkan saja. Kalau dalam sholat di masjid jangan, dalam sholat tahajud jangan. Karena itu akan menjadi fitnah. Karena ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Ada salah satu sahabat Nabi mengimami sholat maghrib. Sholat maghrib surahnya Al-Baqarah. Sampai begitu yang ke belakang ternyata sholatnya jadi munfarid semua pada bubar kosong. Akhirnya kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal, akhirnya begitu nengok kosong, munafik dia orang kata Mu'adz. Akhirnya orang-orang yang di belakang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sholat maghrib diimami oleh Mu'adz bin Jabal, tapi sholatnya panjang. Saya ini kan ada urusan, baru pulang kerja, baru apa dan lain sebagainya. Dipanggillah Mu'adz. Maka Mu'adz, wahai Mu'adz, kenapa engkau melakukan melaksanakan sholat maghrib dan surahnya panjang? Mu'adz menjawab, enak aja menjawabnya. Ya Rasulullah, saya akan mencontoh engkau.
Kalau engkau baca surah kan yang panjang-panjang. Akhirnya Rasul menjawab, ya saya imam dan makmumnya kamu. Tapi kalau kamu makmum imamnya engkau dan makmumnya orang lain tidak seperti kamu, makanya kamu kalau menjadi imam, lihat dulu ke belakang, jangan langsung takbir. Ada orang tua, ada orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi jangan membuat fitnah. Kalau dalam sholat fardu ya bacalah yang pendek-pendek. Yang juz 30 detik, yang mau ke akhir yang pendek-pendek. Itu lebih sempurna, lebih afdal daripada baca misalkan surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Itu hanya 3 ayat, kan panjang. Lebih sempurna, lebih afdal baca Inna A'tainakal Kautsar. Walaupun satu surat itu pendek daripada tadi Al-Baqarah 3 ayat panjang. Inna A'tainakal pendek, tapi lebih utama Inna A'tainakal daripada surat Al-Baqarah. Jadi jangan berusaha surat kok pendek lagi. Tak apa-apa. Kul lagi kul ya kafirun. A'udzu billahi itu enggak apa-apa, itu lebih sempurna, bahkan lebih afdal. Jamaah salat juga dirahmati Allah. Ini ada satu buah hadis lagi. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan mendatangi ahlinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an asad. Al-Quran akan mendatangi orang yang membacanya sebagai syafaatnya. Pada kiamat akan datangnya sebagai ahlinya itu. Ia sangat membutuhkannya. Kemudian Al-Quran itu menghadap pada yang membacanya dengan bentuk yang sangat tampan seraya bertanya, kenalkah kamu pada orang itu balik tadi? Siapa kamu? Al-Quran itu menjawab, aku adalah sesuatu yang kamu Al-Quran ini adalah sesuatu yang kamu cintai dan kamu muliakan, yaitu dibaca. Kamu berjaga pada waktu malam demi aku dan membacaku di siang hari. Orang itu berkata, barangkali kamu adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu membimbingnya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia diberi kerajaan di tangan kanan, kekekalan di tangan kiri. Dipasangkan mahkota di kepala kedua orang tuanya yang muslim. Diberi pakaian yang tidak dapat ditukar dengan dunia walaupun berlipat ganda. Kedua orang tuanya lantas bertanya, bagaimanakah kami mendapat pakaian ini? Sebab amal kami tidak sampai untuk mendapatkan. Dikatakan kepada keduanya, berkat bacaan Al-Quran kedua anakku, maka aku memberikan pakaian itu kepada berdua. Ini keutamaan Al-Quran. Makanya harta yang paling mahal punya anak yang soleh. Kalau kita punya anak, jangan sampai membiarkan tentang ilmu agama dibiarkan ya, atau dicuek aja. Kalau urusan ilmu dunia sampai privat, sampai fisika, kimia, matematika apa di privatin, giliran untuk baca Quran nggak privatin. SD kelas 6 belum bisa baca Al-Quran sendiri. Makanya lebih terhadap Al-Quran perhatiannya. Kalau bisa anak ini SD itu udah hafal misalkan ya 1 juz atau 2 juz. Jangan sampai anak itu nggak bisa menolong kita. Anak ini bisa menjadi syafaat buat kita, bisa menolong kita, bisa jadi mencerahkan kita. Jangan sampai kita asik beribadah tapi anak diabaikan. Nanti pada hari kiamat ada begini, Allah itu mau masukkan ke dalam surga seseorang yang ahli ibadah. Tetapi begitu dia mau masuk ke dalam surga, anaknya berkata, ya Allah, jangan dimasukkan dia ke dalam surga, karena dia tidak membimbingku, dia tidak mengajarkan agama kepadaku. Jadi kalau ada keluarga kita, istri kita, anak kita bermaksiat kepada Allah, kita harus marah, harus tegur. Jangan sampai istri membuka amalan dibiarkan oleh kita, tegur. Anak tidak sholat dibiarkan masih kecil, tegur. Apalagi subuh, jangan sampai dibiarkan. Kan perasaan orang tua, kasihan dia tidurnya malam baru jam 4, nanti aja
Juga apalagi bangun susah, kasihan nanti aja dia jam 5. Itu bukan kasihan kepada anak, melainkan itu nyiksa kepada